Media independen asal Malaysia, 2030 melaporkan bahwa Royal Malaysia Air Force telah membatalkan rencana akuisisi Boeing FA-18C Hornet bekas milik Angkatan Udara Kuwait. Informasi ini berasal dari sumber yang tidak disebutkan namanya, namun bisa dibilang cukup kredibel untuk menunjukkan adanya pembatalan resmi. Alasan utama penghentian berasal dari faktor yang sangat kompleks dan tentu sangat sulit untuk diatasi, terutama keterlambatan transisi Angkatan Udara Kuwait menuju armada terbaru FA-18IF Super Hornet. Keterlambatan tersebut membuat pihak Malaysia tidak bisa memperoleh surplus Hornet lebih cepat, padahal mereka tengah membutuhkan tambahan kekuatan udara dalam waktu dekat. Kuwait sendiri sejatinya sudah menandatangani kontrak pembelian 22 unit FA-18IF Super Hornet pada Juni 2018 dengan nilai sekitar 24,36 triliun. Rencana awal menyebutkan batch pertama pesawat tempur itu akan tiba di tahun 2021. Sayangnya, terjadi pandemi COVID yang menyebabkan rantai pasok terganggu dan proses pengerjaan menjadi lambat. Alhasil, penyerahan Super Hornet Kuwait diundur hingga tahun 2026. Kondisi ini tentu saja secara otomatis menunda kemungkinan pelepasan FA-18C di lama Kuwait sehingga Royal Malaysia Air Force harus menunggu lebih lama dari yang diperkirakan. Nah, situasi ini menjadi semakin rumit karena Malaysia sebenarnya hanya membeli Hornet bekas tersebut jika Kuwait sudah menerima armada Super Hornet barunya. Dengan penundaan hingga 2026, peluang akuisisi praktis tertutup. Malaysia pun kini menghadapi dilema sebab kebutuhan armada tempur tak bisa menunggu selama itu. Sejumlah pengamat menilai kegagalan kesepakatan ini menjadi pukulan telak bagi Angkatan Udara Malaysia yang kini masih kesulitan untuk menambah jumlah jet tempur modern dalam armadanya. Hal ini membuat posisi Malaysia dalam konteks kekuatan udara kawasan tentu jauh tertinggal di belakang. Selain faktor keterlambatan, masalah lain yang membuat Malaysia membatalkan rencana pembelian adalah kondisi teknis dari pesawat Hornet Kuwait itu sendiri. FA-18C di Kuwait dinilai sudah ketinggalan zaman bila dibandingkan dengan Hornet Angkatan Udara Malaysia saat ini. Pesawat Hornet Malaysia yang sekarang sudah dipasangi sistem modern seperti Link 16, targeting pod, serta radar AN/APG-73. Sebaliknya, Hornet Kuwait masih menggunakan radar lama AN/APG-65. Para pakar memperkirakan biaya modernisasi tiap unit bekas Kuwait mencapai 4 juta dolar atau sekitar 65 miliar rupiah, belum termasuk harga beli awal. Nah, beban biaya itu membuat akuisisi semakin tidak rasional bagi Kuala Lumpur. Di sisi lain, armada pesawat Hornet Angkatan Udara Malaysia sendiri sebenarnya sudah dijadwalkan pensiun pada periode 2032 hingga 2035. Artinya, membeli Hornet bekas Kuwait yang lebih tua justru akan memperpendek nilai investasi karena hanya akan bisa dioperasikan dalam jangka waktu yang relatif singkat. Bagi Royal Malaysia Air Force, hal itu tentu tidak efisien sebab biaya peningkatan dan perawatan akan jauh lebih tinggi dibandingkan usia pakai yang tersisa. Dengan demikian, keputusan untuk menghentikan rencana pembelian semakin masuk akal, meski konsekuensinya Malaysia harus tetap kekurangan pesawat tempur modern untuk jangka menengah. Fenomena ini tentu juga dianggap sangat ironi bagi TUDM sebab di tengah ketegangan geopolitik regional, mereka justru terjebak dalam stagnasi pengadaan. Sementara negara-negara ASEAN lain seperti Indonesia, Singapura, dan Thailand terus memperkuat armada tempur modernnya. Malaysia masih terhambat dalam keputusan strategis. Meski mereka sudah membeli FA-50 buatan Korsel, jumlah dan kapabilitasnya dinilai belum cukup untuk mengimbangi negara kawasan. Wacana pembelian jet tempur generasi baru termasuk Su-57 Rusia juga sudah menghadapi hambatan serius karena risiko sanksi CAATSA dari Amerika. Dalam situasi seperti ini, banyak analis yang menilai akan jauh lebih bijak jika Malaysia mengalihkan perhatiannya ke opsi Eropa. Pesawat tempur yang available seperti Eurofighter Typhoon, Rafale, ataupun Gripen tentu bisa menjadi alternatif yang realistis bagi Kuala Lumpur. Indonesia sendiri sudah menjadi contoh dengan sukses mengamankan kontrak Rafale dari Prancis yang tinggal menunggu pengiriman saat ini. Namun, tentu faktor harga menjadi tantangan utama. Jet tempur Eropa terkenal memiliki biaya akuisisi dan operasional yang cukup mahal. Dan jika pemerintah Malaysia serius, mereka perlu menyiapkan dana besar agar tidak sekedar berhenti pada wacana saja. Opsi terakhir yang bisa mereka pertimbangkan adalah kemungkinan Malaysia membeli jet tempur buatan Tiongkok. Dari segi harga, pesawat J-10C atau bahkan CF-17 jauh lebih murah dibandingkan jet tempur barat. Apalagi pesawat-pesawat tersebut juga terbukti proven dalam medan tempur Pakistan melawan India. Namun, tentu saja langkah ini juga mengandung resiko karena bisa menimbulkan ketergantungan strategis terhadap Beijing. Malaysia tentu harus berhitung matang apakah ingin menekan biaya namun menghadapi dilema politik atau berinvestasi besar dengan membeli produk Eropa. Pada akhirnya, pembatalan akuisisi Hornet Kuwait menjadi titik balik penting bagi Malaysia dalam menentukan arah strategi pertahanan udaranya ke depan.
Tapi by the way, ada beberapa orang yang juga berpendapat kalau sebenarnya Malaysia tidak perlu pusing-pusing untuk membeli pesawat tempur. Toh kalau negaranya diserang, sudah ada negara lain yang membackup. Beda dengan Indonesia yang berdikari. Bagaimana menurut kalian?